Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Tentu kita semua baik-baik saja. Percayalah sekalipun situasi COVID-19 belum berakhir, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Mari kita tetap menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita siapkan diri kita untuk masuk di dalam ibadah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, patut kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia begitu luar biasa memelihara kita, mendampingi kita, sehingga kita tetap bersyukur dan bersukacita di tengah-tengah situasi apa saja. Di dalam situasi itu, marilah kita tetap mengandalkan Tuhan. Biarlah iman kita terus tetap teguh dan berpengharapan di dalam Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita memuji Kidung Jemaat 1 ayatnya yang pertama. Mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena dari hari lepas hari, dalam suka dan duka Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kelebihan kami, dan Engkau juga mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan bersama keluarga untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Melalui ibadah ini kami memuji-muji Tuhan, bernyanyi, berdoa dan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, hadirlah dalam ibadah kami ini. Kuduskanlah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah karunia Roh Kudus senantiasa meyakinkan kami dan berkat Tuhan tidak pernah lalu dalam hidup kami. Dan semua itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Disilakan sidang jemaat duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita bermazmur bagi Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 secara berbalasan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu
orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mari kita sama memuji Kidung Jemaat nomor 54. Bapak Ibu, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tibalah saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan melawati kita malam ini, itu terambil dari kitab Hosea. Hosea pasal 11 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, bahkan di sepanjang hidup kami. Berfirmanlah, berkatilah juga hamba pemberita firman-Mu. Terpuji Engkau kekal selamanya. Amin. Disilakan sidang jemaat berdiri, mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosea pasal 11 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ke-7. Demikian firman Tuhan. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Disilakan sidang jemaat duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari dalam pembacaan firman ini terangkat satu tema perenungan. Membelakangi Tuhan berarti siap dihukum Tuhan. Itu jelas di dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita membaca kitab Hosea, secara khusus pembacaan firman Tuhan hari ini, terutama ketika membaca dari pasal 11 secara menyeluruh, kita melihat bahwa Hosea memberitakan hukuman Tuhan akan terjadi bagi bangsanya. Hosea mengatakan demikian karena bangsa Yehuda juga Israel ini tidak mau bertobat. Mereka lebih memilih membelakangi Tuhan.
Padahal sebenarnya mereka sadar bahwa tidak bertobat berarti siap untuk dihakimi. Memilih membelakangi Tuhan berarti siap untuk dihukum oleh Tuhan. Namun sebaliknya, ketika mereka bersedia bertobat dan tidak memilih jalan penghukuman, maka mereka akan menerima pengampunan dari Allah. Mereka akan merasakan bagaimana hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan akan menjadikan mereka yang terbaik di antara yang terbaik yang ada di dunia. Mereka akan menerima bagaimana kuasa Tuhan berbicara atas hidup mereka. Hosea juga pasti yakin bahwa bangsa Israel masih memahami dan menghayati bagaimana mereka dipelihara dan dihalau Tuhan dari musuh dan kegelapan kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Allah tidak main-main dengan perkataannya. Kalau Dia katakan bertobatlah supaya kau tidak menerima hukuman, lebih baik bertobat. Tapi kalaupun kau tidak mau bertobat, siaplah untuk menerima penghukuman, dan itu terjadi di masa pengabdian Nabi Hosea ini, di mana dia sendiri melihat sekitar 722 sampai 721 sebelum Masehi, ya, Samaria benar-benar dihancurkan Tuhan melalui Asyur, kerajaan Asyur. Oleh karena itu ketika kita membaca 2 Raja-Raja pasal 17, terlihat bagaimana jikalau membelakangi Tuhan tidak mau bertobat, iya, yang rugi siapa? Yang rugi adalah bangsa Yehuda itu sendiri, Israel Utara itu sendiri, bangsa Israel itu sendiri. Oleh karena itu, lewat firman Tuhan ini, ya kita juga yang masih sampai sekarang ini menjalankan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita yang masih dipelihara oleh Tuhan, baik kita sebagai hamba-hamba Tuhan, baik kita sebagai umat Tuhan, janganlah karena keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan mata, ya keinginan hati yang keliru, ya kita membelakangi Tuhan. Lewat firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa Allah tidak pernah berhenti untuk menasehati, menegur, dan mengingatkan bahwa kalau kau buat baik dapat berkat, kau tidak berbuat baik tidak dapat berkat. Allah juga tidak pernah berhenti mengasihi Bapak Ibu dan saya. Itu jelas di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Salib Tuhan mau mengatakan bahwa Bapak Ibu dan saya itu dikasihi Tuhan. Yesus meminta supaya jangan kita membelakangi Dia, karena kita sendiri tidak ingin dihukum. Ya, Bapak Ibu, siapa di antara kita yang membayangkan kehidupan yang penuh dengan neraka? Kan tidak ada. Karena jaminan yang Tuhan berikan itu luar biasa. Sebab itu dalam kehidupan menjalani hidup dari hari-hari waktu yang Tuhan berikan ini, mari kita berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita haus untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada itu lagu toh, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, gitu kan. Tuhan, isilah hati ini, gitu kan. Jadi kita minta Tuhan supaya Tuhan betul-betul Roh Kudus jangan meninggalkan hidup kita. Oleh karena itu, Rasul Paulus juga dalam nasihatnya kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-13, ya, dia ingatkan kita bahwa Tuhan itu sangat mengasihi. Kita hiduplah dalam kasih Tuhan.
Memang benar, dalam mendapati kehidupan di dunia ini ada 3 hal di situ dikatakan. Iman, pengharapan, dan kasih. Demikianlah tinggal 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Untuk apa kita punya iman kalau kita tidak mampu mengasihi Tuhan? Kita cuma bilang, saya beriman kepada Yesus Kristus, tapi kita pemalas pergi gereja, kita pemalas berdoa. Kita malas sebagai orang tua duduk dengan keluarga untuk beribadah di hadapan Tuhan. Memang saat ini dalam masa COVID yang tahu persis apakah Anda dan saya beribadah, hanya Tuhan. Jadi tolong bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, berikan waktu 1 jam untuk Tuhan. Sebenarnya waktu zaman COVID ini kita dibantu. Ya. Saya sendiri kalau jam 7 kan ini live, ini video streaming. Kalau ada pelayanan orang sakit saya pergi. Tetapi begitu pulang mau jam 9 malam, jam 10 malam saya duduk sendiri kasihan berdoa, beribadah. Karena keluarga saya juga ada di Bali. Waduh, mudah-mudahan kalian juga ya. Jangan hari-hari kita masa sulit ini, aduh, jangan tinggalkan Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan juga dengan tegas, kalau kita diingatkan, kalau kau memang tidak membelakangi Tuhan, jadilah orang tua, ya, ayah ibu yang mempersiapkan anak-anaknya, entah dia PA, PT, GP, dalam perjumpaan dengan Tuhan. Ya, jangan sampai dulu saya juga bingung ya, biasa begini kan, waktu belum COVID, anak-anak itu penuh di gereja, orang tua izin mereka pergi gereja. Tapi aneh, kalau zaman COVID sudah ibadah di rumah, tapi orang tua sendiri tidak duduk bersama mereka di dalam beribadah. Ya, janganlah. Tidak ada ayah atau ibu kasihan yang mau anaknya gagal dan berantakan. Karena itu, ciptakan persekutuan yang baik dengan Tuhan. Agar kau diberkati, jangan membelakangi Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, jangan sampai karena COVID-19 belum berakhir ini, ya kita seakan-akan itu lesu, lemah itu. Karena itu Bapak Ibu, tolonglah sebagai orang Kristiani, jangan sia-siakan hidup di hadapan Tuhan. Jangan membelakangi Tuhan. Jadilah orang tua dan gereja yang selalu membimbing, menuntun dan mengarahkan. Sehingga generasi kita ini bahkan selesai COVID ini mereka buktikan, wow, kita adalah rindu datang rumah Tuhan, beribadah dan tidak akan mau membelakangi Tuhan. Makan berdoa, tidur berdoa, keluar rumah berdoa. Wow, itu luar biasa. Tanda kita tidak membelakangi Tuhan. Ini firman. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu saudara kita satu dalam doa ya. Tolong kita benar-benar satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Rahmani, kami bersyukur atas kehidupan yang Kau karuniakan kepada kami. Secara khusus Tuhan, kami anak-anak-Mu yang berada di GPIB Immanuel Surabaya ini. Mari Tuhan tolong dampingi kami. Kepadamu lah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Baik kami sebagai umat maupun kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk setiap keluarga. Mari Tuhan
Tolong berkati Bapak Ibu rumah tangga, orang tua, dalam mendampingi anak-anak, dalam memberikan bimbingan, tuntunan, arahan. Biarlah ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, Kau kuasai anak-anak kami, agar mereka sungguh-sungguh Tuhan, menghargai dan menghormati setiap nasihat, setiap butir nasihat dari orang tua, agar kelak mereka menjadi anak-anak yang baik, berhasil, sukses dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, ampunilah anak-anak ketika mereka melakukan kesalahan. Ajarkan mereka untuk mengasihi Tuhan dan menjabarkan dalam kehidupan setiap hari, terutama menghormati ayah dan ibu, agar apa yang menjadi harapan tidak sia-sia. Hamba-Mu juga berdoa secara khusus Tuhan untuk seluruh cita-cita anak-anak kami. Mari Tuhan, dengarkanlah segala permohonan dalam cita-cita mereka. Tuhan, Engkau adalah jawaban atas cita-cita dan pengharapan anak-anak kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap usaha, pekerjaan, bisnis yang dikelola oleh setiap keluarga, setiap orang tua. Karena Tuhan sendiri tahu bahwa kebutuhan sandang, pangan, dan papan, apalagi di masa COVID ini sangat berat. Tetapi kami yakin Tuhan, bahwa Engkau adalah sumber kehidupan kami, Engkau adalah hidup kami. Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami. Engkaulah yang memberikan kami kuat, sehat, dan hikmat. Dan kami akan terus berkarya nyata, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan lumbung kehidupan kami senantiasa Tuhan berkati. Sehingga anak-anak kami dapat melaksanakan pendidikan mereka dengan baik. Mereka tidak kekurangan, karena Tuhan juga sendiri memberikan kecukupan atas kehidupan sandang, pangan, dan papan kami, juga untuk persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kembalikanlah limpah-limpah banyak berkat di dalam kehidupan jemaat-Mu. Yang sakit Tuhan mari jamah dan sembuhkan. Yang berhari ulang tahun dalam sepekan Tuhan, bersama-sama dengan kebahagiaan mereka pribadi atau rumah tangga. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, bagi mereka yang berada dalam pergumulan-pergumulan, Tuhan tolonglah, dampingi mereka dalam menghayati pergumulan mereka. Ya Yesus Tuhanku, Juru Selamatku. Hamba-Mu juga berdoa untuk kehidupan para janda, duda piatu, yatim piatu. Tuhan jadi pelengkap yang luar biasa. Hamba-Mu berdoa bagi pemerintah, bangsa, dan negara. Tuhan tolong dampingilah mereka. Hamba-Mu juga berdoa untuk majelis sinode dalam tugas dan tanggung jawab. Tuhan dampingi dan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan yang maha baik, inilah doa kami yang kami serahkan kepada-Mu hanya di dalam pengasihan-Mu. Karena itu ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharakanlah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita memberi persembahan syukur. Umat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, marilah kita memberi persembahan syukur itu dengan penuh sukacita. Firman Tuhan berkata di dalam Kolose pasal 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan,
Lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sambil memberi persembahan kita bernyanyi tabu gendang. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang agung. Bunyikanlah kamus kecapi, mari memuji Allah-Mu. Raya besar yang agung benarlah dilakukannya terhadap umat-Nya. Israel atas berkatnya yang gembira bermasmur, itu sebab kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji namanya. Disilakan sidang jemaat berdiri, kita akan mendoakan persembahan syukur ini. Mari kita berdoa. Dalam curahan kasih-Mu sajalah ya Tuhan, kami memiliki segala kecukupan. Dan dalam berkat-Mu sajalah Tuhan Yesus, memampukan kami untuk memberi dengan pemberian ini. Kami tidak akan kekurangan, melainkan Tuhan akan semakin mencukupkan hidup kami, sehingga kami selalu sukacita dan sejahtera dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita tetap berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, dalam keluarga kita, berkarya nyata, dan semua itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Mari kita memuji di badai tofan dunia. Tuhanlah perlindunganmu, padanya kau tetap tentram. Tuhanlah perlindunganmu, ya Yesus penempatmu di dunia, di dunia, di dunia, ya Yesus penempatmu di dunia, tempat perlindungan terku. Arahkanlah hati, pikiranmu, hidupmu kepada Tuhan Yesus, dan terimalah berkat darinya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.